Dari mana tasbih Islam? Kalau orang kafir untuk hak paten, kita malu. Yang pertama kali punya tasbih itu orang solin, betul? Buddha. Jadi perlu saudara sekalian ketahui bahwasanya video ini dibuat atas permintaan dari salah satu komentator video saya sebelumnya. Nih, Ustadz ngapunten tolong buat video tanggapan terhadap Pak Subhan Bawazir. Kata dia menggunakan tasbih tidak ada ajarannya dalam Islam alias bid'ah. Ini mengapa saya senang untuk mengangkat konten-konten tentang Wahabi ini. Sebab apa? Sebab Wahabi sudah banyak membuat propaganda palsu terkait tentang ajaran-ajaran murni Islam. Mereka mengatakan bahwasanya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu merupakan salah satu cara untuk memurnikan agama. Iya, betul. Tapi banyak orang termakan propaganda ini. Dia bilang kembali kepada Al-Quran sehingga masyarakat tidak mau kepada ulama. Ya, ujung-ujungnya kembali kepada Google. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fi, apa ya terjemahannya? Lihat di Google, lihat di internet. Ngomongnya kembali pada Al-Quran. Tapi pas disuruh tanya apa ini artinya, kembalinya kepada Google. Kan lucu itu ya. Ngomongnya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wong orang-orang Saudi di Arabia sana masih banyak baca kitab Adhkarun Nawawi. Anda berpikir bahwasanya para ulama-ulama kita tidak merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, begitu ya. Itu salah satu propaganda Wahabi supaya kita jauh daripada ulama ya. Oke, menjawab pertanyaan tadi, bagaimana hukumnya menggunakan tasbih? Plus sekaligus tanggapan terhadap video Pak Subhan Bawazir. Oke, untuk menjawabnya ada 3 pendekatan yang ingin saya utarakan di sini. Yang pertama ada pendekatan akal. Kenapa kok saya menggunakan pendekatan akal pertama? Kok tidak menggunakan Al-Quran dan hadis? Nanti dulu. Sebab Pak Subhan menjawab pertanyaan tentang membuat statement tentang tasbih itu menggunakan akal. Dia mengatakan bahwasanya tasbih ini bid'ah. Karena apa? Karena tasyabuh bil kufar. Kalau misalnya orang kafir itu minta hak paten, kalah umat Islam. Sebab tasbih itu bukan dari Islam tapi dari orang kafir. Ya. Buat logika seperti itu. Ya. Sekarang logikanya gini. Banyak hal yang mirip dengan tasbih ya, padahal tasbih itu digunakan untuk berzikir kepada Allah. Banyak hal yang seperti tasbih tapi tidak semulia tasbih, akan tetapi tidak Pak Subhan ketengahkan dalam dakwahnya. Contohnya apa? Dia betul-betul sudah yakin bahwasanya pakaian yang melekat pada tubuhnya, yang dibuat untuk berdakwah, yang dibuat untuk beribadah itu betul-betul bukan made in non-muslim, tapi buatan sendiri, buatan muslim sendiri. Betul enggak? YouTube yang dipakai oleh Pak Subhan untuk berdakwah, untuk kebaikan, itu bukan made in non-muslim. Kalau misalnya seandainya apa yang dia katakan tidak cocok dengan apa yang dia lakukan sehari-hari, maka inilah yang disebut berdakwah tapi melupakan dirinya sendiri. Dia berdakwah kepada orang lain tapi lupa untuk diamalkan oleh dirinya sendiri. Yang kedua, menggunakan pendekatan dalil atau hadis, Quran hadis. Apakah dalam hadis pernah dibahas tentang tasbih? Pernah. Dan bahkan para sahabat-sahabat yang lainnya, para ulama-ulama salaf terdahulu juga menggunakan tasbih sebagai media untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas.
Suatu ketika beliau bersama Rasulullah SAW melihat seorang perempuan yang mengumpulkan batu-batu kecil, kerikil untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat itu Rasulullah bersabda, "Ukhbiruka bima huwa aisaru min hada au afdal." Saya beritahu kepada engkau yang lebih gampang daripada ini dan yang lebih afdal. Kemudian Rasulullah berkata, ya, ini doanya. Subhanallah adada ma fis sama, subhanallah adada ma fil ardi, subhanallah adada ma baina dalik, subhanallah adada ma huwa khaliq. Kemudian dalil yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Safiyah, salah satu istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini saya kutip hadisnya. Dakhala ala Rasulillah, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina yadayya 4,000 nawatin usabbihu biha. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Safiyah. Mungkin waktu giliran beliau mungkin. Di hadapanku, kata Safiyah, ada 4.000 kerikil, 4.000 batu, ya. Saya bertasbih menggunakan batu itu. Kemudian Nabi bertanya, laqad sabbahti bihada. Apakah engkau bertasbih menggunakan batu-batu ini? Ala uallimuki bi aktsar mimma sabbahti bihi. Maukah kamu aku kabarkan sesuatu yang lebih banyak daripada tasbih yang kamu kumpulkan itu? Faqala alimni, inggih wahai Rasulullah, ajarkan saya. Quli subhanallah adada ma khalaqa min syai'in. Itu hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Hakim dan Tabrani dan dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Tahrijul Adhkar. Nah, dalam kedua hadis tersebut tidak ada seruan daripada Rasulullah SAW supaya kita tidak menggunakan tasbih untuk berzikir. Tinggalkan tasbih, jangan pakai tasbih, tidak ada. Rasulullah tidak melarang. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah sebagai rahmat Rasulullah, belas kasih Rasulullah SAW terhadap mukminin. Terutama hadis yang diriwayatkan oleh Safiyah tadi, itu rahmat kepada istri beliau. Ini saya ajarkan, kalau kamu baca ini pahalanya lebih banyak loh ya. Jadi tidak adanya pelarangan Rasulullah SAW sendiri di sana sebagai ikrar, sebagai pengakuan Rasulullah SAW bahwasanya bertasbih menggunakan kerikil atau yang sejenisnya yang diikat itu tidak diharamkan, apalagi bid'ah dalam Islam. Ya. Apakah Anda merasa lebih hebat daripada Safiyah istri Rasulullah SAW? Apakah Anda lebih hebat dari perempuan yang mengumpulkan kerikil untuk berzikir kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana perempuan itu hidup di zaman Rasulullah? Apakah engkau lebih baik daripada Sa'ad bin Abi Waqqas? Tidak. Ya. Maka dari itu jangan gampang sedikit-dikit bid'ah, jangan sedikit-dikit haram, jangan sedikit-dikit musyrik. Metode seperti itu adalah untuk mengkaburkan umat muslim agar mereka ragu dalam beribadah. Kalau udah ragu dalam beribadah, itu seperti taktiknya setan. Ya, dimasukkanlah keraguan dalam hatinya supaya dia ragu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya dia bingung untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis juga, saya kutip di sini, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kemudian diriwayatkan ulang oleh Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdausnya. Ni'mal mudzakir as-subhah. Rawahu Ad-Dailami. Sebaik-baiknya pengingat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tasbih. Meskipun disebut hadis dhaif, tidak apa diamalkan untuk fadailul a'mal. Apa masalahnya? Dan juga hadis dhaif ini sebagai penguat daripada dua hadis sahih di atas. Tentunya hadis dhaif ini lebih baik diamalkan daripada
ucapan seseorang yang mengutip hadis sahih, akan tetapi tujuannya untuk memecah belah umat, untuk meragu-ragukan umat, untuk melalaikan umat daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Anda membuat statement seakan-akan Anda mengetahui hati seseorang daripada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa Anda berpikir bahwasanya menggunakan tasbih itu merupakan bentuk bid'ah dan syirik? Bukankah tasbih itu digunakan oleh jari-jari kita? Kita menggunakan tasbih bukan bergerak sendiri, bukan digerakkan oleh setan, bukan biji-bijian tasbih itu digerakkan oleh jin. Tangan kita yang bergerak. Batu itu, biji-biji tasbih itu sebagai wasilah. Ya. Sama kita pakai baju untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih juga digunakan oleh tangan-tangan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir. Apa bedanya? Yang ketiga, pendekatan apa? Saya menjawabnya menggunakan pendekatan kelompok Anda sendiri. Ini salah satu ustadz terbaik Wahabi, Ustadz Firanda. Coba Anda lihat video berikut ini. Ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya boleh, karena tasbih tersebut hanyalah sebagai alat, bukan ritual, bukan ritual. Nah, kalau Anda sudah lihat, Anda mikir, bagaimana mungkin yang sepaham dengan Anda justru menyalahkan Anda? Mengapa ulama-ulama seperti Anda ini, seperti kelompok kalian, kelompok Wahabi, kok tidak pernah sepakat dalam hal yang kecil seperti ini? Dalam biji tasbih aja kalian tidak sepakat. Satunya boleh, satunya sunnah, satunya bid'ah, satunya musyrik. Dakwah semacam apaan itu? Mengapa ada dakwah yang memusyrikkan dan membid'ahkan orang lain? Rasulullah SAW dalam berdakwah tidak pernah Rasulullah SAW memusyrikkan orang lain. Palingan oleh Rasulullah dibenarkan begini cara sholat yang benar, ya, rukuknya harus ada tumakninahnya, begitu. Tidak semerta-merta kita melihat orang lain melakukan hal yang salah kemudian bid'ah. Maka pesan untuk kalian, ya, kalau memang Anda menganggap kami ini adalah saudara yang yashuddu ba'duhu ba'dan, saling menguatkan salah satu dengan yang lainnya, maka jangan pernah menghina ijtihad daripada imam-imam kami. Kami beribadah juga punya landasan imam-imam kita. Mereka berijtihad menggunakan Quran dan hadis. Jangan kalian anggap bahwasanya ikhtilaf ini adalah sebuah petaka. Ikhtilaful ummah rahmah. Ikhtilaf daripada imam-imam kita ini adalah rahmat bagi kita semuanya, untuk mempermudah kita semua, bukan untuk mempersulit. Pikiran kalian ini adalah untuk mempersempit ruang gerak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita menjadi seorang muslim yang saling bersaudara, saling menghargai perbedaan pendapat, bukan malah menjadi ancaman bagi sebuah perpecahan. Semoga kita semuanya mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa paling benar sendiri. Kita ikut imam-imam kita. Kita ikut ijtihad daripada imam-imam kita. Dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.